Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka. Merdeka. Bapak Ibu, masyarakat Banyumas yang saya cintai, saya malam ini kedayawan tamu dari perwakilan para orang tua siswa melalui MKKS, yaitu para kepala sekolah di Kabupaten Banyumas MKKS ini. Dan juga ada Ibu Kepala Dinas, ya, ada ini dari PAUD, perwakilan Bunda PAUD, yang menghendaki adanya sekolah tatap muka segera dibuka. Sekarang juga, waduh, mumet ini, ya. Maka kemudian saya panggil, saya undang ini dari Dinas Kesehatan yang menangani penanggulangan pencegahan COVID-19, nanti juga akan membahasnya. Untuk itu secara langsung aja, biar jelas dari Kepala Dinas sampaikan sebetulnya maksud tujuannya apa. Terima kasih Bapak. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf karena sudah mengganggu waktu istirahat Bapak. Kami menemui Bapak pada malam hari ini dalam rangka membawakan aspirasi dari masyarakat Bapak yang banyak bertanya dengan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Terdapat kesulitan bagi masyarakat sehingga banyak masyarakat bertanya kepada Dinas Pendidikan kapan kira-kira sekolah di bawah jajaran pemerintah Kabupaten Banyumas bisa segera dibuka, segera dimulai untuk tatap muka. Demikian Bapak Bupati. Nah, kami didampingi oleh MKKS dan Bunda PAUD. Nanti secara teknis dari MKKS dan Bunda PAUD akan menyampaikan beberapa permasalahan yang ada di sekolah dan juga yang ada di kegiatan PAUD. Demikian Bapak. Silakan dari MKKS. Terima kasih Bapak. Mohon izin menyampaikan beberapa hal. Jadi memang seperti disampaikan oleh Ibu Ira tadi, bahwa memang banyak masukan dari para orang tua pada kami di sekolah. Memang faktanya di sekolah pembelajaran jarak jauh sudah kami laksanakan selama pandemi ini. Guru-guru juga belajar banyak tentang bagaimana menjalankan pembelajaran jarak jauh itu. Tapi waktu yang lama dan tidak ada kepastian kapan masuknya, ini ternyata membuat orang tua semakin resah Bapak. Akhirnya para orang tua lewat paguyuban orang tua kelas itu menyampaikan ke sekolah, mendesak ini kapan nih sekolah ini mau masuk. Nah, fakta yang lain adalah memang pengelolaan kelas melalui pembelajaran jarak jauh ini juga mengalami kesulitan dan tidak efektif. Kenapa? Karena memang anak dengan guru itu tidak pernah bertemu langsung. Banyak masalah di situ. Di antaranya memang seperti kedisiplinan anak itu tidak bisa kami kontrol. Keikutsertaan anak di dalam pembelajaran juga tidak bisa kami kontrol. Belum lagi dampak-dampak sosial yang lain, seperti misalnya anak lebih cenderung bergerombol malah justru bukan belajar bersama dengan temannya, jadi malah tidak mengikuti pembelajaran, malah justru melakukan kegiatan-kegiatan yang justru itu kontraproduktif dengan pencegahan COVID itu sendiri. Nah, untuk itu kepada Bapak Bupati kami mohon barangkali memungkinkan ada kebijakan agar sekolah ini bisa dibuka mungkin secara bertahap. Yang terpenting adalah ada komunikasi antara antara guru dengan siswa, antara sekolah dengan siswa. Barangkali itu Bapak permohonan kami. Mohon maaf, terima kasih. Kalau ada tambahkan. Terima kasih. Mohon maaf Bapak Bupati. Menambah yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas dan Ketua MKKS bahwa sekolah guru-guru sudah berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang menarik, yang baik, yang tidak membosankan melalui kegiatan-kegiatan mengikuti seminar, IHT, baik yang dilaksanakan oleh Dinas, oleh MKKS maupun lembaga-lembaga lain yang terkait, lembaga-lembaga yang peduli pada pendidikan. Akan tapi karena waktu yang sudah cukup lama, kita belajar di rumah mulai Maret sampai Agustus sudah hampir 6 bulan, sehingga menjadikan keterikatan
rasa status pelajarnya hilang, sehingga disinyalir ada pelajar yang masuk pang. Beberapa minggu yang lalu pada saat sekolah mendatangkan siswa mengambil buku perpus nyun sewu Bapak Bupati, banyak anak-anak yang sudah gondrong, sudah disemir, dan itu barangkali tanda-tanda pang juga, Pak. Jadi mohon apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, oleh Ketua MKKS yang menyalurkan aspirasi siswa, aspirasi orang tua untuk bisa diakomodir, sehingga dampak-dampak dari belajar di rumah yang konsepnya adalah belajar di rumah akan tetapi lebih berdampak negatif pada penyimpangan-penyimpangan itu bisa terkendali dengan ada kesempatan anak datang ke sekolah untuk berkomunikasi dengan guru. Demikian, terima kasih Bapak. Ini istri saya itu ikutan Bunda Paut, anak pakai mewakili paut nih. Iya, saya beberapa kali ada keluhan baik dari para tutor PAUD, guru PAUD, orang tua. Ini banyak sekali yang meminta juga tatap muka. Dia pokoknya janji anak-anak pasti pakai masker. Pokoknya kita siap untuk mengawal anak-anak. Yang kedua, bimba-bimba AIUEO ini dibuka, sementara PAUD nggak boleh, tetapi bimba-bimba ini di beberapa wilayah ini dibuka, dan padahal ini kan tidak berizin, Ibu Ira, tidak berizin. Jadi meresahkan baik guru-guru PAUD maupun para orang tua yang mungkin tidak bisa masukkan ke bimba. Nah ini harus bagaimana, karena mereka juga sudah stres, para orang tua juga stres, anak-anaknya di rumah saja, anak-anaknya nangis, kepengen ketemu gurunya, kepengen ketemu teman-temannya gitu, karena mungkin anak-anak PAUD kan tidak bisa dibilangin. Mungkin itu saja. Oke. Untuk lebih jelasnya, saya ingin pendapat dari Dinas Kesehatan. Tegas saja nih, mereka minta untuk sekolah tatap muka segera. Jawabannya itu bagaimana nih? Kondisi di lapangan tentang penanggulangan COVID sekarang. Ya, sebelumnya mohon maaf Pak Bupati, kami perlu menginformasikan kepada Bapak, kepada Bu Ira, kepada MKKS dan Bunda PAUD bahwa kasus positif COVID sampai sekarang masih terjadi terus, dan sudah kita hitung RT-nya, angka reproduksi virusnya masih di atas 1, artinya menurut WHO kalau masih di atas 1, pandemi COVID belum terkendali. Kemudian angka positivity rate-nya juga kita hitung, Banyumas sekarang rata-rata memang di bawah 5, karena ketentuan WHO kalau di bawah 5 sebenarnya sudah risiko rendah. Tapi pernah meningkat sampai 12, karena kejadiannya juga kadang-kadang begitu ada hasil positifnya banyak. Kemudian yang ketiga, pertimbangan kedisiplinan masyarakat. Ternyata operasi masker juga Pak Bupati menemukan yang positif swabnya tiga orang ya. Atas dasar itu Bapak, kami memberikan masukan secara epidemiologi di Kabupaten Banyumas bahwa kami belum bisa merekomendasikan atau mengizinkan bahwa anak sekolah bisa masuk sekolah dulu, ya, Bapak. Tegasnya itu tidak boleh atau belum boleh? Belum boleh, Bapak. Belum boleh. Karena akan kita evaluasi ke depan, 14 hari ke depan semenjak tanggal 30, kalau memang nanti angkanya semakin membaik, bisa dipertimbangkan pada 14 hari ke depan mungkin harus dibuka secara bertahap, Bapak. Oke. Ada ketentuan-ketentuan tertentu. Ngaten, Bapak? Oke. Jadi jelas sekarang dapat saya simpulkan bahwa satu, kita sudah mendengar langsung keluhan dari orang tua murid dan juga para guru. Bapak Ibu semuanya menghendaki sekolah tatap muka di dalam kelas untuk bisa segera dimulai. Tetapi saya juga menimbang kondisi real sekarang dari Dinas Kesehatan belum memungkinkan
atau sekarang itu tidak boleh. Tapi siapa tahu nanti setelah 14 hari itu boleh. Oleh sebab itu beriringan ya sambil menunggu 14 hari ke depan, saya minta dipersiapkan aja ya. Nanti keputusannya nanti. Jadi strateginya begini. Nanti hari Senin berarti tanggal 10 ya. Ini tolong dari para guru, kepala sekolah ini, juga dari Dinas Pendidikan, ya, dari Dinas Kesehatan, bersama-sama membentuk paswas atau tim, ya, tim untuk membuat SOP. Presentasikan di depan saya. Yang pertama adalah kemungkinan besar satu sekolah tapi lapang, sekolah lampang dari sekolah di alam, ya, itu untuk pembinaan karakter. Itu saya rasa bisa. Yang kedua adalah home visit, guru yang datang ke rumah-rumah murid dengan jumlah maksimal 5 orang. Ya. Kemudian yang ketiga, kemungkinan ada tatap muka di dalam kelas, dengan kelasnya harus dicek dulu bahwa sirkulasinya itu lancar, bagus, dan tidak pakai AC. Juga tidak boleh ada meja, ada kursi-kursi aja. Nanti dicek harus sesuai dengan keputusan 4 menteri, ya. Itu harus penuhi betul, dan jumlah kapasitasnya itu maksimal 1/3 dari kapasitas yang ada biasa. Itu misalnya biasa 30, maka itu menjadi 10 orang, 10 aja per kelas, ya. Itu sesuai dengan instruksi Pak Gubernur, ya. 10 aja per kelas, ya. Kemudian itu tolong buat SOP-nya juga. Dan itu mungkin hanya bisa berlaku untuk SMP dan SD itu kelas 4, 5, 6. Sedangkan 1, 2, 3 dan juga PAUD jangan dulu. Nanti kita akan bahas gelombang berikutnya setelah kini dapat kita selesaikan dengan baik dan dapat kita kontrol dengan baik. Nanti juga harus ada program yang untuk mengontrol semuanya secara real time setiap hari, supaya kalau ada pelanggaran-pelanggaran dapat kita atasi bersama. Dan juga untuk bimbel-bimbel AIU-EO itu nanti harus ditertibkan. Nanti jadi pengiren-iren, ya. Itu sebetulnya tidak boleh. Nanti Dinas Pendidikan sama Satpol PP sama Dinas Kesehatan mengecek kondisi di lapangan. Saya minta masukkan data-data yang bimbel AIU-EO itu ada di mana saja, ya. Jadi yang PAUD kelas 1, kelas 2, kelas 3 belum bisa. Terus yang SD kelas 4, 5, 6 dan SMP keputusannya adalah nanti di setelah tanggal 18 kita rapat lagi, ya, menyelesaikan ini. Nanti surat edaran itu kita buat setelah tanggal 18. Kemungkinan bisa mulai sekolah. Kemungkinan kalau RT sama PR-nya itu sudah memenuhi syarat WHO, ya. Jadi ini jangan hilahin ini. Ya. Siap. Syarat ini bahwa reproduksi rate-nya sama positivity rate-nya masuk persyaratan WHO. Yeah, Pak. Itu masuk, maka tanggal 24 kemungkinan boleh. Tapi kalau tidak masuk, maka mohon maaf, itu tidak bisa kita penuhi. Jadi kita masih nunggu sampai 2 kali rapat, tanggal 10, tanggal 18, nanti keputusannya surat edaran adalah setelah tanggal 18 dan bisa masuk tanggal 24. Itu paling cepat. Oke, ada lain lagi? Clear? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.